Halo teman-teman, jumpa lagi. Di video ini saya akan kembali membuat konten tentang Nano VNA ya. Jadi sekarang ini saya akan melakukan sebuah pengukuran atau pengetesan, yaitu untuk mengetahui berapa velocity vector dari sebuah coaxial. Dan sekarang sudah saya persiapkan seutas kabel. Ini saya tunjukkan ya. Tidak panjang kabelnya, hanya 2 meter. Ini sudah saya hubungkan ke Nano VNA-nya di channel 0-nya. Coba ini akan saya pindah dulu layarnya ke layar komputer ya, ke PC. Sekarang kita sudah berpindah di layar komputer. Terlebih dahulu saya ingin berbicara sedikit tentang velocity vector. Namun di sini saya bukan ahlinya, saya akan hanya sekilas membaca dari website dari Wikipedia ini ya, terjemahan dari bahasa Inggris. Coba saya bacakan. Faktor kecepatan juga disebut kecepatan rambat gelombang atau kecepatan rambat dari media transmisi adalah rasio kecepatan di mana muka gelombang melewati media dengan kecepatan cahaya dalam ruang hampa. Jadi velocity vector ini adalah perbandingan ya, perbandingan antara kecepatan cahaya dengan ini kecepatan di mana muka gelombang melewati media. Ini yang saya baca dari Wikipedia. Oke, sekarang kita masuk ke pengukuran kabel secara fisik dulu. Nah, ini sudah saya foto nih kabelnya. Kabelnya ini sepanjang 2 meter. Saya mengukurnya secara fisik menggunakan ini tanda yang ada di badan atau di jaket kabelnya. Di setiap kabel pasti di kelipatan 1 meter. Ada tanda-tanda seperti ini. Mungkin di setiap kabel mungkin tandanya beda ya. Tapi di kabel yang saya punya sekarang ini seperti ini. Jadi kalaupun kita motong ya, harusnya tepat pada ukuran awal kita motong ini. Di kelipatan berikutnya harus pada tepat yang sama. Contohnya ini sama penjualnya ini dipotong di bagian sini. Nah, untuk di kelipatan berikutnya harus tepat pada posisi ini yang di tengah ya. Coba saya lihat di sisi di sebelah kiri ini. Nah, ini potongannya di sini. Ini kan spasi gini, tadi ada huruf M kan di sini ya. Nah, seperti ini. Untuk sisi yang kanan juga sama. Potongnya di sini ada spasi, tadi ada karakter tadi ya. Nah, tepat seperti ini. Jadi kalau menghitung dengan cara seperti ini pasti akurat karena dari pabrikan sudah memberikan petunjuk. Kita tidak usah repot-repot menggunakan alat bantu, entah itu penggaris atau meteran apa-apa. Itu kalau untuk mengukur panjang per meternya cukup menggunakan cara ini saja. Baiklah, saya tutup. Selanjutnya coba kita lakukan pengukuran atau kita cek ya berapa nilai velocity vector dari kabel yang saya punya ini. Ya, saya jalankan Nano app untuk melihat grafik Nano VNA di komputer saya. Kita buka dengan Run as Administrator. Oke, di maximize saja. Berikutnya kita cari COM-nya. Di komputer saya terbaca di COM 4. Oke, langsung connect ya. Kita impor dulu. Ya, oke, sudah masuk. Untuk startnya saya menggunakan 50 kHz atau 0,05 MHz. Nah, itu dikonversi ke MHz ya. Untuk stopnya di 900 MHz. Oke, seperti ini. Untuk frekuensi bandnya saya matikan, yang saya hidupkan yang info sebelah kanan. Nah, nanti untuk melihat secara live ya. Terus saya single scan. Nah,
dilaporkan grafik seperti ini. Tapi ini grafiknya bukan yang saya cari, ini kan logmax. Saya cari yang fase S11. Oke, seperti ini tampilannya fase. Jadi saya melihatnya pada fase ya. Oke, ini saya cari titik awalnya di sini. Kita bisa pakai titik awal dimanapun, di sini boleh, di sini boleh. Ya kita ambil di sini sajalah ya. Kita ambil di sini atau di sini. Titik awalnya di sini kita anggap sebagai 0 dari awal gelombangnya. Itu naik ini ke 90 derajat, turun lagi 180, naiknya ke 270, turun lagi ke 360 atau kembali ke 0. Ini satu periode. Nah, ini saya ambil titik atasnya. Titik atasnya bisa kita lihat di sini ya, frekuensi yang paling atas ini. Nah, ini tadi 513,0215 MHz. Nah, ini kita ukur menggunakan kalkulator. Ini saya sudah membuat kalkulator sederhana dari Excel. Nanti kita aplikasikan di situ ya. Ya, ini kalkulator yang saya buat. Nah, untuk panjang fisik dari koaksial itu kan sudah saya hitung 2 ya. Panjangnya 2. Terus titik atasnya tadi di nano PNA ini ya 513.02. Tulis saja 002 ya, 2 digit di belakang titiknya. 513.02. 513.02. Nah, untuk titik bawahnya kita lihat lagi setelah ini. Nah, ini titik bawahnya di 405.02. 405 mana tadi ini ya, 405.02. 405.02. Nah, baik ini. Nah, dari kalkulator yang saya buat ini langsung diketahui untuk velocity vektornya adalah 0,72. Baik, saya jabarkan satu-satu ya. Jadi dari titik atas frekuensi itu, terus itu kita ketahui rentangnya, ini rentang periode. Rentang periode dari titik atas ke titik bawah ya. Jadi rentang periodenya adalah 108. Nah, ini ada rumusnya, titik atas dikurangi titik bawah. Nah, di bawahnya itu, di atasnya itu ada kecepatan cahaya ya. Tetapan kecepatan cahaya. Oke, lanjut ke bawahnya lagi ada panjang jalur elektrik. Nah, untuk mengetahui panjang jalur elektrik, ini adalah itu tadi yang kita lihat di website tadi itu, perbandingan ya, atau rasio. Rasio ini kita tempatkan di sini, 300 dibagi rentang periodenya. Rentang periodenya adalah 108, ketemunya 2,77778. Nah, ini. Nah, untuk mengetahui velocity factor, itu rumusnya panjang fisik. Ini ya, panjang fisiknya 2 dibagi panjang jalur elektrik. 2,77, ketemunya 0,72. Kalau mungkin ada yang penasaran ya, ini 300 ini dapatnya dari mana ya? 300 ini adalah kecepatan cahaya. Kalau biasanya ditulis ya di buku-buku pelajaran kan seperti ini, 3 kali 10 pangkat 8. Nah, kalau dijabarkan kan 303 di belakangnya ada 0 berderet 8 gitu ya. Dan dibagi dengan rentang periode. Rentang periodenya ini 108. Jadi kalau ditulis tuh ya gini. 100
8 gitu ya. Nah, atau kalau dibikin panjangnya 108. Nah, dari sini kan kalau kita nulis terlalu banyak nol kan ribet ya. Jadi kita coret aja. Nol yang sama kita coret, di atas kita coret 6, ya di bawah juga kita coret 6. Jadinya 300 dibagi 108. Hasilnya ini 2,77. Maka kita temukan nilai velocity factor adalah 0,72 dari kabel yang saya punya ini. Nah, oke, kita tutup dulu untuk kalkulator velocity ini. Kita beralih ke web kembali. Nah, kita buka tentang velocity factor coaxial kabel. Dijelaskan di sini coaxial kabel itu untuk tipikalnya itu antara 60% sampai dengan 90%. Nah, tadi kalau kita hitung melalui kalkulator yang saya buat ini hasilnya kan 0,72. 0,72 itu kalau dibikin persen kan berarti 72% gitu ya. Sama dengan ini, di antara 60 sampai 90%. Coba kita tengok ke bawah lagi. Oke, saya ambil ini dari webnya febo.com. Kita buka saja. Oke, coba kita konsen pada kabel RG8 saja, karena yang saya ukur atau yang saya lihat di Nano VNA ini adalah coaxial RG8. Di sini ada 4 buah kabel, 4 jenis maksudnya. Masing-masing untuk velocity vectornya adalah 66, 78, 84, dan 82. Oke, dengan spesifikasi masing-masing ya, dan jenisnya. Yang 66 ini adalah 8237. Biasanya yang bagus ini kan yang ini, Belden 9913. Nah, ini kenapa kok nilainya berbeda? Contohnya kita ambil yang 9913 ini kan velocity factornya 84. Ya, coba kita lihat lagi di tab berikutnya. Nah, ini. Dengan kata kunci coax Belden 9913. Kita lihat harganya. Harganya coax ini sekitar 68 ya, 68, di bawahnya ada yang 47, ada yang 50. Ya kisaran itu antara 50 sampai 60 ya. Gitu. Jadi dengan harga segini kita dapatkan dengan velocity factor 84. Dengan kabel yang saya pantau atau saya ukur ini harganya sangat murah, jauh sangat murah. Itu karena bahannya terbuat dari aluminium. Tembaganya itu hanya lapis ya, hanya sepuhan, orang-orang bilang sepuhan tembaga. Itu pun di bagian innernya, sedangkan di outernya itu murni tembaga aluminium. Jadi saya temukan untuk velocity factor dari pengukuran adalah 0,72. Saya yakin ini karena dari bahannya, perbedaan dari bahannya. Oke, saya rasa cukup ya teman-teman untuk pembahasan video ini di konten saya. Barangkali konten ini bermanfaat. Terima kasih sudah menyaksikan. Jangan lupa untuk di like jika Anda menyuka, atau di share ke teman-teman barangkali berguna, dan kita jumpa di video berikutnya. Sampai jumpa.